Perkenalkan, nama saya Priscilla Brenda Mobesi, saya dari kelas keperawatan C. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Ini ada gambar sistem endokrin. Kalian bisa lihat. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar bantu atau sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfae, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Fungsi dari kelenjar endokrin yaitu membedakan sistem saraf pusat dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal optimal, dan yang terakhir melakukan respons korektif dan aditif ketika terjadi situasi darurat. Adapun struktur. Struktur terdapat dua tipe kelenjar yaitu eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin termasuk hepar, pankreas, payudara, dan kelenjar lacrimaris untuk air mata. Sebaliknya, kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Ada jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar paratiroid, yang kedua kelenjar hipofise, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar timus, yang kelima kelenjar suprinalis, yang keenam kelenjar pinalis, ketujuh kelenjar pankreas, dan kedelapan kelenjar kelamin. Kita akan membahas satu-satu tentang jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi dari hormon paratiroid yaitu mengontrol kecepatan tubuh saat mengelola makanan dalam sistem pencernaan, mengatur irama detak jantung serta tekanan darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium, merangsang pembentukan vitamin D, dan yang terakhir meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal. Kelenjar hipofise. Kelenjar ini memegang peranan dalam mengekskresi hormon dari semua organ endokrin atau sebagai pengatur kegiatan hormon yang lain. Hipofise terletak di sela tursika, lekukan ospioniodalis basis krani. Hipofise berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm dan dibagi atas dua lubus, yaitu lubus anterior dan lubus posterior. Lubus anterior merupakan bagian terbesar dari hipofise, kira-kira 2/3 bagian dari hipofise lubus anterior ini, juga disebut adenohipofise. Lubus posterior merupakan 1/3 bagian hipofise dan terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofise. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri atas dua buah lubus terletak di sebelah kanan dan kiri trakea yang diikat bersama oleh secarik jaringan tiroid yang disebut isthmus tiroid yang melintasi trakea di sebelah depannya. Fungsi hormon tiroid mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh, mengatur kecepatan metabolisme tubuh, dan yang terakhir menambah sintesis asam nukleat atau RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks pada ketinggian bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas dua lubus. Fungsi kelenjar timus yaitu sumber hormon yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial
mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelamin. Kelenjar supranalis. Kelenjar ini terdiri dari yaitu bagian luar dan korteks yang berasal dari sel-sel mesodernal dan menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid. Bagian yang disebut medula yang berasal dari sel internal dan menghasilkan katekolamin. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin dari bagian kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans terbentuk dari oval tersebut di seluruh pankreas. Kelenjar spinalis. Kelenjar ini berbentuk kecil, merah seperti buah cemara dan terletak dekat corpus callosum. Fungsi kelenjar spinalis ini belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Yang terakhir, kelenjar kelamin. Kelenjar gonad adalah testis pada pria dan ovarium pada wanita, mempunyai endokrin dan reproduksi sebagai kelenjar endokrin. Testis menghasilkan hormon seks yaitu androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron saat memproduksi sel telur. Fungsi hormon testis yaitu merangsang hormon sperma, bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik, meningkatkan dorongan seks, mencatatkan pertumbuhan masa pubers. Fungsi hormon ovarium, estrogen mendorong perkembangan folikel, karakteristik perkembangan seks sekunder, pertumbuhan uretus dan payudara, mendorong penumpukan lempengan epifistis, progesteron, dan mempersiapkan ramamutuk kelamin. Sekian dari saya tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Terima kasih.